Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Serinda Lestari ingin mempresentasikan tugas UTS Pasar Uang dan Modal dengan dosen pengampu Bapak Muhtafa Nugroho SSIMM. 1. Jelaskan mengenai pasar uang dan pasar modal. Apa perbedaan, kelebihan, dan kekurangan dari keduanya? Pasar uang dapat menjadi tempat bertemunya pemilik dana dan peminjam dana secara langsung. Pertemuan tersebut biasanya bersamaan dengan penawaran transaksi dalam jangka pendek, berbeda dengan pasar modal yang menawarkan investor penanaman modal dalam jangka panjang melalui instrumen yang ditawarkan. Kelebihan pasar uang: yang pertama, lebih aman. Mengapa demikian? Transaksi dalam money market dilindungi oleh bank, pemerintah, dan institusi peminjam yang terpercaya. Kedua, ada likuiditas yang tinggi. Likuiditas mengacu pada tingkat kemudahan suatu aset untuk dicairkan menjadi uang tunai. Yang ketiga, ada nilainya stabil. Bagi pemula, money market bisa jadi pilihan terbaik karena nilainya yang cenderung stabil. Berbeda dengan saham, misalnya yang nilainya jauh lebih fluktuatif. Sebuah pemberitaan positif atau negatif terhadap brand saja bisa langsung mempengaruhi nilai saham perusahaan tersebut. Kekurangan pasar uang: yang pertama adalah low return. Instrumen investasi yang memiliki low risk biasanya akan mendatangkan low return pula. Artinya apabila resikonya rendah, keuntungan yang akan kamu peroleh juga biasanya rendah. Yang kedua, risiko rugi karena inflasi. Apabila instrumenmu memberi keuntungan 3%, sedangkan angka inflasi ada di 4%, ada kemungkinan kamu akan kesulitan melakukan pembelian di money market kelak. Yang ketiga, biasanya memiliki batasan saat menarik dana. Beberapa akun instrumen money market memiliki persyaratan minimum saldo dan ketentuan lainnya ketika kamu ingin melakukan pencairan. Kelebihan pasar modal: yang pertama, memiliki passive income. Passive income merupakan pendapatan yang bisa kamu peroleh tanpa harus bekerja secara aktif. Yang kedua, lebih liquid dan fleksibel. Keuntungan lain yang bisa kamu rasakan saat berinvestasi di pasar modal adalah fleksibilitas dari aset atau instrumen investasi yang kamu miliki. Yang ketiga, jenis instrumen yang beragam. Jika kamu berinvestasi di pasar modal, kamu bisa memiliki cukup banyak jenis instrumen investasi untuk dipilih. Yang ada saham, ada reksadana, ada obligasi, dan kontrak berjangka. Yang keempat, investasi lebih aman karena diawasi negara. Pasar modal diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan setiap aktivitas di dalamnya juga dikelola oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Kekurangan pasar modal: yang pertama, belum menyentuh lapisan masyarakat. Sayangnya pasar modal baru dikenal di lapangan masyarakat menengah ke atas. Masyarakat menengah ke bawah umumnya belum cukup mengenal istilah, cara kerja, maupun prosedur untuk terlibat. Yang kedua, ketidakstabilan kurs. Sangat berpengaruh kepada harga saham. Harga saham akan sangat bergantung pada pergerakan kurs. Hal ini disebabkan oleh banyak hal. Salah satunya adalah nilai suatu mata uang terhadap nilai mata uang negara lain. Yang ketiga, tidak seluruh investasi berujung manis. Berinvestasi di pasar modal merupakan hal yang penuh resiko, karena ada kalanya suatu investasi dapat menghasilkan keuntungan dan bahkan menimbulkan capital gain atau dapat menimbulkan kerugian karena ternyata usaha yang dilakukan tidak menghasilkan keuntungan sesuai dengan ekspektasi di awal. Yang kedua, jelaskan tentang dana internal dan dana eksternal. Apa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing sumber dana tersebut? Sumber pendanaan internal merupakan pilihan pembiayaan yang dapat disediakan sendiri oleh perusahaan. Yang paling penting adalah pendapatan dan operasi, yaitu dana liquid yang dihasilkan dari penjualan produk atau jasa. Sumber lainnya adalah penjualan aset, misalnya mesin produksi yang sudah tidak diperlukan lagi, kendaraan atau produk keuangan seperti saham atau dana. Sumber pendanaan eksternal merupakan pilihan pembiayaan yang berasal dari luar perusahaan. Ini bisa berupa pinjaman bank, modal ventura dan dari investor, atau modal yang diperoleh dengan imbalan saham perusahaan. Kelebihan dana eksternal: jika perusahaan menggunakan sumber pendanaan eksternal, mereka akan menghemat sumber pendanaan internal dan dapat menggunakan dana tersebut di tempat lain. Misalnya, jika keuntungan investasi di pasar modal lebih tinggi daripada bunga pinjaman bank, maka masuk akal untuk menggunakan dana internal untuk investasi keuangan dan mengambil pinjaman untuk membiayai bisnis selanjutnya. Kekurangan dana eksternal: kerugian dari sumber pendanaan eksternal adalah perusahaan kehilangan sebagian independensinya. Sebagai imbalan atas pemberian modal, investor dan bank mengharapkan perusahaan berkembang ke arah tertentu. Jika pengaruh permodal eksternal sangat tinggi, mereka bahkan dapat mendikte tujuan strategis perusahaan, sehingga direksi tidak dapat lagi memutuskan secara independen mengenai masa depan dan arah perusahaan.
Kelebihan dan kekurangan dana eksternal. Kelebihan dana eksternal yang pertama, memungkinkan organisasi untuk mempertahankan kontrol penuh. Yang kedua, meningkatkan proses perencanaan. Yang ketiga, mengurangi total biaya sebagian proyek. Yang keempat, meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan. Kekurangan dana internal. 1. Membutuhkan perkiraan yang akurat agar efektif. Kedua, mungkin memiliki lebih sedikit manfaat pajak bagi organisasi. Yang ketiga, membutuhkan kedisiplinan dalam pengeluaran. Yang keempat, proyek mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk diselesaikan. Ketiga, berikan contoh salah satu lembaga keuangan internasional, jelaskan pengertian sejarah berdirinya anggotanya, proyek yang dikerjakan, dan lain-lain. Bank Dunia adalah salah satu lembaga keuangan internasional terbesar di dunia. Tujuan utamanya adalah memberikan pinjaman dan bantuan keuangan kepada negara-negara berkembang untuk mendukung proyek-proyek pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor-sektor lain yang penting bagi pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Bank Dunia World Bank didirikan pada 1 Juli 1944 dengan nama Bank Internasional untuk rekonstruksi dan pembangunannya IBRD. Awalnya World Bank dibentuk dengan tujuan untuk memberi bantuan berupa pendanaan kepada negara-negara yang terdampak akibat Perang Dunia II. Sejarah World Bank dari konferensi Bretton Woods yang diikuti oleh delegasi dari 44 negara. Dari hasil konferensi tersebut, selain terbentuk IBRD juga terbentuk IMF. Pendiri World Bank adalah John Maynard Keynes yang merupakan seorang ekonom asal Inggris, serta Harry Dexter yang merupakan pejabat senior di Kementerian Keuangan Amerika Serikat. Grup Bank Dunia, bahasa Inggrisnya World Bank Group (WBG), adalah gabungan 5 organisasi internasional yang memberi pinjaman kepada negara-negara berkembang. Grup Bank Dunia adalah bank pembangunan terbesar dan ternama di dunia. WBG saat ini berstatus pengamat di United Nations Development Group. 4. Jelaskan mengenai teori signaling dalam struktur modal. Menurut signaling theory, semakin baik prospek perusahaan di masa mendatang, semakin besar kesempatan investasi yang dimiliki perusahaan, sehingga perusahaan membutuhkan tambahan modal yang besar karena tidak cukup jika hanya didanai dengan dana internal. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.